Salam keadilan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya Winda Ayu Sabrina dari firma hukum EB 5758 Nusantara. Hari ini akan membahas terkait perbedaan antara putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Ada 3 jenis putusan pidana berdasarkan amar putusannya. Yang pertama adalah putusan pemidanaan, yang kedua adalah putusan bebas, dan yang ketiga adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Apa itu putusan pemidanaan? Oke, jadi putusan pemidanaan jika atau apabila terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan pasal yang didakwakan. Lalu, apa perbedaan antara putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dan di mana letak perbedaannya? Putusan bebas diatur di dalam pasal 191 ayat 1 KUHP yang berbunyi sebagai berikut. Artinya, dari hasil pemeriksaan, fakta di persidangan menunjukkan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum kepadanya. Di dalam persidangan, tidak ditemukan oleh majelis hakim sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah dan keyakinan hakim yang dapat membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan pidana tersebut. Sehingga mendasar pada pasal 183 KUHP dan juga pasal 191 KUHP, putusan bebas dijatuhkan oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan. Sedangkan untuk putusan lepas dari segala tuntutan hukum, apa yang dimaksud dan apa dasar hukumnya? Jadi putusan lepas dari segala tuntutan hukum diatur di dalam pasal 191 ayat 2 KUHP yang berbunyi sebagai berikut. Artinya, dari hasil pemeriksaan, mendasar pada bukti-bukti yang diajukan, terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Akan tetapi, perbuatan tersebut bukan masuk ke dalam perbuatan pidana, melainkan masuk ke dalam hukum perdata, hukum dagang, ataupun hukum adat. Jadi, putusan lepas dari segala tuntutan hukum itu dapat diberikan atau dijatuhkan kepada terdakwa apabila perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana. Nah, dari apa yang sudah saya jelaskan, semoga dapat menambah wawasan teman-teman, menambah pengetahuan teman-teman seputar hukum, terkhususnya hukum pidana. Demikian apa yang saya sampaikan, semoga berguna dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.